Oke, baiklah teman-teman. Jadi ya sebelum bekerja kita akan menyuruh helper kita untuk pispot, yaitu memberi grease di area bucket, aram, boom ya. Dan ini helper kita. Ini masih kita latih supaya dia bisa menjadi operator juga untuk kedepannya. Ini kenapa kita suruh pispot agar dia bisa paham kedepannya kan. Ini ekskavator cat untuk tipenya 305.5E2. Jadi untuk teman-teman pemula beginilah cara kita melakukan perawatan unit dengan cara pispot kan, membersihkan unit karena pispot itu wajib itu teman-teman greasing itu wajib, itu demi keamanan unit juga supaya pergerakan unit itu lebih lincah tidak seret dan ini helper kita lagi mengisi greasing. Di tabungnya udah terisi penuh, kita bisa mengunci yang penting tabungnya kita isi penuh dulu agar tidak ada celah-celah untuk udara dan nanti otomatis kita memompanya pun akan terasa padat. Dan jika isi tabungnya itu kosong dan ada udaranya yang nyelip, maka disitu akan terasa kosong untuk pemompaannya itu teman-teman ya. Nah, kita bisa memompa dulu pompa kosong, membuang anginnya, membuang udara supaya isinya padat. Jadi kita utamakan greasing di area bucket dulu area bucket, karena bucket ini sangat aktif aktif saat bekerja kita greasing dulu. Dipompa terus saja, dipompa sampai grease-nya keluar dari celah-celah celah antara kuping bucket itu kan. Nah, itu artinya sudah cukup. Oke, kita pindah lagi ke area boom nih teman-teman. Area boom, silinder root boom ini ya teman-teman ya. Ini ada helper kita, masih pemula juga, masih baru, masih mau belajar. Bagus semoga masa depannya cerah, sukses kan, bisa jadi operator senior lah kan. Bisa mengoperasikan unit dengan baik dan benar. Oke, terus dipompa sampai itu grease-nya keluar dari celah, grease-nya cukup, terisi cukup ya. Nah, karena ini wajib, harus setiap hari sebelum kerja harus kita greasing dulu. Nah, oke, lanjut. Karena itu kedengarannya sudah padat, sudah terisi penuh untuk tabungnya ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja kita tancapkan ke nipple. Nah, langsung aja kita tancapkan, langsung kita pompa dia sampai grease-nya keluar dari celah-celah. Nah, ini sudah keluar ya. Itu artinya grease-nya sudah cukup. Kita pindah ke nipple yang sebelahnya lagi teman-teman. Yo, tetap semangat. Calon operator ini ya. Ini calon operator, semoga kelaknya bisa sukses bisa menjadi operator senior mengoperasikan unit dengan baik dan benar Oke, sedikit lagi.
Terus saja dipompa, nah, sampai grease-nya keluar dari celah-celah kupingnya ini boom ini ya. Nah, itu menandakan berarti grease-nya sudah cukup ya, sudah terisi lah kan untuk celah-celah busing. Sudah menyebar ke busing ke dalam pennya itu teman-teman ya. Nah, dan untuk wilayah boomnya ini sangat sempit ya teman-teman untuk PC mini ini ya. Nah, itu calon operatornya ini sangat kewalahan ya, kesusahan juga karena ya posisinya sangat sempit ya, karena alat mini. Jadi ya beliau sangat kesulitan juga untuk melakukan aktivitas greasingnya teman-teman ya. Nah, oke, itu udah ada keluar dari celah-celah antara kuping boom, itu menandakan artinya itu greasingnya sudah terisi ya, seperti ini. Nah, oke, langsung aja kita pindah ke nipple bleed ya, karena ini excavator mini jadi dia memiliki fitur seperti bleed. Nah, ini nipple bleednya ya, pisaunya ya. Nah, ini seperti pisau doser. Nanti ini kita kasih juga sedikit ya, walaupun dia ini jarang dipakai, cuman itu wajib untuk greasing, itu wajib ya. Nah, untuk pispotnya ditegakkan, diluruskan ya sampai melenceng ke kiri dan ke kanan ya, karena apabila melenceng grease-nya akan terbuang sia-sia ini teman-teman. Nah, harus ditegakkan dulu. Nah, tekan full pompa. Nah, oke, terus saja dipompa. Oke ya, setiap hari kita harus ya mengasih greasing di setiap nipple ya, mau nipple maupun itu nipple bleed ya, ininya ya pisaunya, nipple boom ya kan, arm, bucket, itu semuanya usahakan harus terisi semua nih teman-teman ya. Nah, oke bosku. Nah, udah bosku. Oke. Nah, sekarang kita pindah lagi ke wilayah bucket. Nah, ini sudah ada grease yang keluar dari celah-celah, itu artinya grease-nya sudah terisi penuh. Oke, sip. Pindah, cabut dulu. Nah, kita pindah lagi ke nipple yang berikutnya. Nah, terus ini juga ada nipple ini ya. Nipple-nya ini wilayah leng I, leng H ya, langsung berhubungan dengan root ya, silinder root arm. Nah, itu juga terdapat sebuah nipple ya. Nah, itu lagi dibersihkan ya, itu sudah umumnya karena alat ini dipakai untuk kerja, jadi biasanya terisi tanah ya, kerikil. Jadi itu harus bersihkan agar nipple-nya bisa terlihat. Oke, langsung aja ditancapkan. Nah itu sudah keluar dari celah-celah untuk grease-nya, itu menandakan grease-nya sudah cukup. Oke, yuk kita pindah lagi. Nah, sekarang kita lanjut lagi, pindah ke wilayah, ini masih di wilayah leng I ya. Ini leng I, cuman ini leng I kanan ya. Nah, ini juga terdapat nipple. Nah, ini wilayah ini keseluruhannya wilayah bucket arm. Ini pergerakannya sangat aktif untuk wilayah ini. Jadi untuk greasingnya harus cukup ya. Usahakan setiap hari sebelum kerja kita harus greasing dulu. Oke, sedikit lagi.
Ini belum ada yang keluar untuk grease-nya. Kalau memang grease-nya sudah terisi penuh, nanti akan keluar grease dari celah link I ini ya teman-teman ya. Arm link I celah ini akan keluar. Itu menandakan bahwa greasingnya sudah terisi penuh. Ya. Nah, terus saja dipompa. Yuk, olahraga kita ya. Kita besarkan otot lengan kita. Wah, ini sambil ngerokok ini. Waduh. Ini nih calon operator masa depan. Wah, tetap semangat. Ya. Ya, karena yang namanya helper ya pasti begini. Sebelum jadi operator ya harus jadi helper dulu. Ya harus belajar dari nol ya. Dari ya perawatan unit ya sampai pengoperasian, pengenalan ya komponen. Nah, itu harus dikuasai semua itu, teman. Ya, sampai ya lahan-lahan, cara pekerjaannya, cara mengerjakan lahan ya kan. Main di gambut, main di bukit ya kan. Nah, itu harus kita kuasai semua itu, teman-teman. Ya, kalau nggak bisa main di gambut itu bukan operator namanya, teman-teman ya. Oke. Oke, terus lanjut lagi bosku. Sedikit lagi tuh. Wah, keras bos ya. Wah. Oke, semangat, tetap semangat. Ya, hidup itu harus ada perjuangannya itu. Ya, kita harus berjuang, perjuangan kita harus kuat. Ya, demi menggapai masa depan yang cerah. Ya. Oh. Ya, ini sangat keras sekali ya. Nah, coba sambil digoyang, dicabut sambil tarik sambil goyang. Oke, nah ini greasingnya. Oke, sip. Nah, ini greasing apa pompa greasingnya udah agak macet-macet nih teman-teman ya. Nah, coba kita ulangi lagi. Nah, itu masih agak berat itu ya. Nah, itu karena ya kebanyakan sampah kotoran ya kan. Ya masuk ke dalam grease. Nah, bisa juga masuk ke nipple. Ya. Itu ya hal yang biasa itu teman-teman. Ya, makanya untuk unit ini harus sering kita perhatikan. Ya, harus dirawat. Ya, agar unit ini sehat. Nah, dan untuk kita yang operasi kayaknya pun ya nyaman nih teman-teman. Intinya sampai keluar itunya grease, sampai keluar. Itu ditenangkan, difokuskan. Dan usahakan kalau kita memompa mengasih grease itu sampai ada yang keluar ya dari sisi kiri link H ataupun sisi kanan link H ya. Itu harus ada nampak keluar sedikit. Itu artinya grease itu sudah menyebar luas di sela-sela ya pen itu ya, sela-sela busing itu ya. Itu bro, coba ditukan dulu bro, dikencangkan dulu bro. Itu kendor tuh bro. Itu ujung pispotnya itu kendor itu bro. Coba dikencangkan dulu. Oke bosku. Nah udah bosku. Oke, cukup sampai di sini aja dulu ya. Untuk greasingnya ya, jangan lupa dukungannya ya teman-teman ya. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe,
dan share. Nah, jika ada pertanyaan seputaran tentang alat berat, eskavator, dump truck, doser dan lain sebagainya, silakan komen di kolom komentar teman-teman. Ya. Oke, baiklah teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa nonton lagi di video berikutnya teman-teman, dan masih di seputar alat berat. Oke.